memiliki pionir-pionir untuk melanjutkan seni budaya itu. Sehingga kita berharap, memang sangat berharap pariwisata dengan taman budaya bekerja sama. Sehingga butuh pariwisata apa? Dalam bentuk seni budaya, bentuk kesenian, kita mempersiapkan. Ini baru menjejak. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan. Pemirsa, Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Sofyan, MM, di ruang kerjanya hari Senin tanggal 9 November tahun 2020, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan program Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021, langsung menyentuh masyarakat dan pelajar. Sofyan menjelaskan bahwa, sesungguhnya apa yang dikumandangkan oleh Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat dan Juli Sutrisno Laiskodat tentang pengayakan, pelestarian seni budaya, pihaknya lebih memfokuskan dari bagian pendukung pariwisata dengan mempersiapkan pionir-pionir yang berada di masyarakat dan sekolah. Menurut Sofyan, pihaknya memang sudah memiliki program yang disebut dengan GSMS atau Gerakan Seni Masuk Sekolah. Ia mengakui bahwa program tersebut beberapa tahun terakhir vakum, karena digabungkannya Taman Budaya ke Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Selanjutnya simak apa kata Sofyan. Baik, berkaitan dengan program kegiatan Taman Budaya untuk tahun 2021 itu memang sudah direncanakan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan pelajar, di mana salah satunya apa yang dikumandangkan Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur berkaitan pengayakan, pelestarian, dan pembinaan serta pengembangan seni budaya itu, kita lebih memfokuskan untuk bagian dari pendukung pariwisata. Nah, di sini kita harus sudah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk pionir-pionir yang berada di masyarakat dan sekolah. Kalau kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Taman Budaya, selain kegiatan-kegiatan rutin yang ada di Taman Budaya ini berkaitan laboratorium pembinaan tari, musik, lukis, dan teater, kita memang punya program Gerakan Seni Masuk Sekolah, namanya GSMS. GSMS ini prakarsa langsung dari Taman Budaya sebelum dan sebelumnya, dan itu sudah dilaksanakan. Hanya mungkin karena beberapa tahun stuck, Taman Budaya bergabung langsung ke Dinas Pendidikan, maka kegiatan itu vakum, ditambah lagi keadaan sekarang COVID. Namun pada prinsipnya, kegiatan GSMS ini adalah salah satu penunjang untuk mempersiapkan secara profesional seni atau kesenian-kesenian kita di tempat-tempat wisata. Bahkan juga memberikan penyegaran kepada seluruh kabupaten kota yang menangani kesenian, khususnya seni budaya, lebih di minimal dibuat menjadi profesional untuk penyiapan-penyiapannya, juga penyajian-penyajiannya, bahkan juga segala sesuatu berkaitan dengan pelayanan publik, pelayanan publik ini dalam tahun 2020, semenjak saya dilantik di sini dan ditempatkan di sini, kami sudah membuat gerakan-gerakan itu. Bahkan tiap minggu, tiap hari kita punya kegiatan di sini. Kegiatan antara lain, ya, kita sudah melakukan lomba perupa, baik tingkat pelajar maupun masyarakat. Itu kita libatkan kabupaten kota. Namun karena keadaan COVID waktu itu, kita cuma membatasi peserta. Begitupun dengan musikalisasi puisi, musik tradisional, tari tradisional,
seni teater, ini sudah dilaksanakan di sini. Kerinduan saya nanti taman budaya ini bukan saja hanya tempat pengayakan, bukan tempat pelatihan, bimbingan teknis, bukan. Tetapi salah satu destinasi wisata untuk seni dan budaya. Ini yang kita harapkan ke depan, bahwa program-program ini minimal kita didukung oleh Dewan untuk melaksanakan niat-niat ini. Karena selama ini taman budaya hanya dikenal dengan sumber pengayakan, sumber mencetak hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu, dan juga pelestarian di sini. Jadi kalau terkait dengan pengayakan yang ada di UPT ini, Ya. kita matanya berapa sanggar yang sudah di bawah asuhan UPT sendiri? Kalau kita di sini sangat banyak ya. Sanggar Karena sekolah saja kemarin yang terlapor di kegiatan di Dekranasda itu 27. 29. Berapa? 29. 29. Ah, Ya. sesungguhnya berapa banyak yang ada? Sebenarnya sanggar-sanggar ini banyak sekali. Sanggar-sanggar yang karbitan, sanggar-sanggar atas nama dan sebagainya. Tetapi kalau sanggar-sanggar yang memang punya legalitas, itu bisa dihitung jari. Tetapi yang punya legalitas juga belum tentu juga seluruhnya aktif. Banyak yang sudah mati, banyak yang mungkin ya tidak pernah disentuh perhatian, diberi kesempatan. Kalau sanggar-sanggar yang ada di sini, yang dilaporkan kemarin forum yang tampil tanggal 7 kemarin, itu memang yang mereka pantau. Sanggar-sanggar sekolah saja hampir 100-200-an. Ya. Itu sanggar sekolah. Sanggar masyarakat masih banyak lagi. Sejauh ini keterlibatan mereka dalam mempromosikan atau mementaskan budaya NTT itu seperti apa? Sehingga kita melihat bahwa hingga kini sanggar-sanggar yang menurut Bapak begitu banyak ya, tapi gaunnya tidak terlihat Ya. oleh masyarakat luas, khususnya NTT sendiri. Salah satu penyebabnya adalah faktor pembinaan. Pembinaan yang secara otodidak dan secara akademis. Kalau masuk di taman budaya, minimal otodidak itu akan dibantu dengan secara akademis. Minimal performnya sudah tertata dengan baik, dan dinamika penampilan performnya juga sudah dibenahi. Kenapa semua kesenian-kesenian kita terkesan monoton dan sebagainya? Karena kita tidak memiliki ilmu itu. Karena kita mengangkat yang tradisi dan adat ke panggung. Kalau tradisi dan adat itu tempatnya untuk di tempat tradisi, tempat adat. Tapi kalau untuk kesenian yang diangkat ke perform, itu sudah melalui stilisasi, pengayakan-pengayakan, dan pembenahan-pembenahan. Nah, ini kekurangan kita di sini, Pak. Karena orang-orang yang terpanggil saja yang mau berbuat seperti itu. Kenapa saya bilang orang terpanggil? Orang-orang kita yang berkaitan dengan akademisi ilmu seni sendiri. Banyak yang mengatakan untuk kepentingan diri masing-masing. Kalau dijadikan satu di taman budaya atau dijadikan satu di tempat satu lembaga, pasti jauh. Buktinya saja di Bali. Kalau di Bali, Bapak masuk dengan pegawai-pegawai yang ada di taman budaya, itu hanya sebagian kecil pembantu dari orang profesional yang memang bidangnya yang membantu, sedikit. Dengan melihat situasi Ya. yang tadi Bapak ungkapkan bahwa Ya. harus menjadi profesional. Ya. Nah, sejauh ini langkah apa yang dari UPT lakukan untuk menjadikan mereka ini ketika mereka perform di panggung itu Sudah. lebih Artinya begini, mungkin Bapak melihat dari saya semenjak ini,
saya 11 Juli dilantik di sini, Iya. dan mulai tanggal 5 Agustus sampai saat ini Iya. kegiatan Taman Budaya berjalan. Ini langkah-langkah kita berikan kepada seluruh sanggar dan pelajar yang ada di, kita libatkan mereka, memberikan pembinaan-pembinaan itu. Untuk perform sebenarnya seperti ini. Tetapi secara teknis kami ingin juga memberikan bimbingan teknis. Dari peluang-peluang yang kami berikan selama beberapa kegiatan, termasuk tari kreasi, tari kolaborasi, ini sudah ada pembinaan-pembinaan ke sana untuk sanggar-sanggar, dan mereka sudah menjamu secara otodidak. Tapi secara akademis mungkin saja memang kita perlukan berikan waktu dan berikan perhatian, berikan waktu bahwa Taman Budaya akan berbuat seperti ini, berikan bimbingan teknis. Selanjutnya kemudian itu. Dan ini kami Taman Budaya sudah buat seperti itu, Pak. Walaupun dalam hitungan detik kami sudah melaksanakan beberapa event, termasuk workshop kemarin yang tidak profesional, mungkin sekarang sudah menuju ke profesional dengan hadirnya Pak Oni Krisnarwinto dari Jakarta yang membimbing anak-anak di musik. Ada yang membimbing anak-anak. Dari satu workshop yang kemarin kita lakukan, ada kegiatan workshop, mau tarinya ada, teaternya ada, lukisnya ada, dan juga musiknya. Itu digabung jadi satu penampilan dan dihadiri Ibu Gubernur waktu itu. Ini yang langkah-langkah yang kita buat kiranya untuk lebih profesional ke depan, ya, untuk mendukung pariwisata. Karena memang kalau tanpa sentuhan-sentuhan estetis, keindahan, dan juga untuk sentuhan perform, kita jauh tertinggal dengan daerah lain. Ini satu pertanyaan terakhir saya, bahwa kita lihat bahwa banyak hotel menjamur di NTT. Ya. Bagaimana Taman Budaya melakukan hubungan kerja, jadi menempatkan anak-anak kita untuk ada di sana sebagai menunjukkan budaya kita ketika tamu-tamu dari luar datang. Sudah adakah itu belum kerjasama? Untuk saat ini belum ada. Belum ada ya. Sebab kami berpikir kami adalah bengkel di sini. Yang melakukan ini sebenarnya mencari kami adalah itu produksi dari pariwisata. Pariwisata mau menjual kami, dia datang berbicara. Sejauh ini hubungannya seperti apa? Sehingga ini kami akan ke depan kami akan melakukan hubungan ke Dinas Pariwisata untuk lebih menginsentifkan, memaksimalkan semua komponen-komponen yang dibutuhkan untuk penyiapan destinasi, termasuk di dalamnya kesenian. Kesenian itu adalah Taman Budaya. Taman Budaya ini adalah bagian-bagian yang setidaknya memiliki pionir-pionir untuk melanjutkan seni budaya itu. Sehingga kita berharap, memang sangat berharap pariwisata dengan Taman Budaya bekerja sama. Sehingga butuh pariwisata apa dalam bentuk seni budaya, bentuk kesenian, kita mempersiapkan. Ini baru menjejaki ya? Iya. Belum, tapi selama ini tidak ada tindakan dari pariwisata sendiri. Ya, untuk sementara ini karena saya dilantik tanggal 11 Juli, Pak. Jadi makanya kan 2020 ini. Dan saya sebenarnya ini laporan-laporan seperti ini saya sudah dapat sebelumnya informasi apa yang pernah dibuat Taman Budaya sebelumnya, ya, kerjasama apa yang mereka buat. Tapi ternyata kan setelah mereka ke tempat lain tidak ada informasi lain, Tapi saya akan berjuang juga untuk melakukan terobosan-terobosan seperti itu, karena memang ini pesannya Pak Gubernur, pesan Ibu Gubernur langsung pada saat kegiatan. Ini menjadi kami punya rencana untuk mensukseskan visi misi beliau. Ya. terakhir pesan Bapak kepada seniman-seniman kita di NTT seperti apa? Seniman-seniman, saya hanya berpesan kepada seniman-seniman NTT, jangan pernah merasa puas dan jangan pernah tidak memanfaatkan
peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang ada, khususnya kesempatan-kesempatan yang ada saat ini yang memang kiprahnya di seni budaya adalah lembaga UPTD Taman Budaya Gerson Kuek ini. Mari bersama-sama dengan kami kita membangun seni budaya ini ke arah yang lebih baik. Itu hanya pesan saya, agar kita lebih mencintai dan juga lebih memiliki. Dan jelas dengan mencintai dan memiliki, kita jelas melestarikan budaya kita. Terima kasih.